Muntilan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang menjadi pusat kerajinan industri kerajinan batu alam. Muntilan terletak sekitar 10 km dari Kota Mungkit yang menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Magelang. Terletak di Kecamatan Muntilan, terdapat desa pengrajin pahat batu dan patung yang sudah ada secara turun-temurun, bernama Desa Taman Agung. Di desa ini juga terdapat ratusan sanggar pahat batu yang memproduksi berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Salah satu sanggar pahat batu tersebut adalah Sanggar Linang Sayang yang dimiliki oleh Lilik Sulistiono. Ia sudah menjalankan usaha pahat batu selama bertahun-tahun. Usaha kerajinan batu pahat milik Lilik ini mempekerjakan sebanyak 43 orang karyawan, yang kebanyakan berasal dari warga sekitar. Hasil kerajinannya pun beragam, dari patung kecil hingga patung ukuran besar. Tak hanya berbahan baku batu, tapi Sanggar Pahat Linang Sayang juga membuat kerajinan dari silika, fiberglass, perunggu, kayu, dan masih banyak lagi. Sanggar miliknya juga banyak menerima pesanan. Bahkan hasil kerajinannya sudah tersebar di mancanegara. Ia sering mendapat pesanan dari banyak negara luar negeri, karena menurut mereka hasil karya Lilik sudah teruji kualitas dan kuantitasnya. Untuk kisaran harga sendiri, mulai dari Rp25.000 untuk ukuran kecil hingga ratusan juta rupiah untuk ukuran besar. Satu buah ini biasanya bikinnya berapa lama? Bikinnya 3 hari. 3 hari. 3 hari itu satu harinya berapa jam, Pak? Kan jam 8 sampai 12 kan kelasan. Iya. Kita jam 1 lewat setengah 4. Oh, sampai. Biasanya kalau menghat kayak gini satu orang memang megang satu atau Satu. satu orang sampai selesai ya, Pak? Ya? Iya. Bapak bikin ini dari awal, Pak? Dari utuh batu kota atau Iya, betul. desainnya dari siapa, Pak? Di sana karena yang nisan itu pakai gambar ya, saya dari Oh, gambar. dari gambar saja Ya, Pak ya. Dari gambar. Kalau yang nisan itu misalnya itu cuma buatkan ini ya, nah nanti kita buat desain sendiri. Oh iya, jadi tergantung dari pemesannya nanti Ya, ya, Pak. gitu. Kalau pembuatan patung seperti ini berapa lama, Pak, biasanya, Pak? Ya, Pak, paling 1 bulan lagi. 1 bulan 2 orang, Pak, yang mengerjakan atau Ya 2 orang. 2 orang? Kalau untuk jenis batunya, batu apa ini, Pak? Ini batu andesit. Andesit ya, Pak. Dari Merapi itu, Pak? Iya, dari Merapi. Biasanya kalau patung seperti ini dikerjakan kisaran harganya berapa, Pak? Kalau masalah harga kurang tahu saya. Oh, Karena saya cuma mau pembuat tok gitu lah. oh iya, iya. Tapi kalau untuk waktunya kira-kira 1 bulan ya, Pak? Satu Cukup bulan. lama ya, Pak? Itu paling lama. Iya. Jadi pemahatannya sampai halus, Pak, sampai Iya, selesai, sampai sampai selesai. siap dikirimkan atau gimana? Iya, nanti kalau udah selesai ya terus kirim. Oh, iya. Sudah berapa lama, Pak, di sini, Pak? Kalau saya itu kurang lebih ada 20 tahun kalau nggak 20 tahun, Pak. 30 tahun malah. Oh iya. Sudah mengerjakan berapa banyak berarti, Pak, seperti ini, Pak? Banyak sekali. Ya, terima kasih, Pak. Waktunya. Itu dari kapan, Pak? Saya mulai usaha ini sejak 99. 99 ya, Iya. Pak. Itu dari awal Bapak sendiri atau dari orang tua? Ini dari orang tua. Orang tua. Ya, kita dapat mandat amanat Iya, Pak. memberdayakan masyarakat, mengembangkan usaha. Ini. Kalau bahan bakunya dari mana, Pak, biasanya, Pak? Ini bahan baku ada 3 tempat, khususnya yang untuk batu patung-patung itu dari lereng Merapi, daerah Ningar. Oh iya. Ada juga dari Wonogiri, daerah Jogja sama Jawa Barat itu ada. Itu daerah lupa saya itu daerah mana itu. Itu ngambilnya berkala pasti berapa bulan sekali atau Pengambilan. stoknya gimana, Pak?
Pengambilan ya pada waktu ada pesanan, tapi juga ada stok untuk bahan bakunya kita sudah ada stok. Oh iya. Untuk produknya apa aja Pak biasanya? Macam-macam. Ada khususnya batu itu 80% ya. Dari kuningan juga, fiberglass juga, kayu sedikit banyak juga ada. Oh iya. Kalau produksinya biasanya 1 bulannya itu sebanyak apa Pak? Per buahnya yang batu itu berapa? Tergantung pesanan. Oh pesanan. Ya kadang kalau ada pesanan ya tiap bulan bisa 1 kontainer pun bisa. Oh iya. Tapi kalau nggak ada pesanan ya 1 tahun 2 kali. Oh iya. Ya. Oh iya. Pengrajinnya Pak ada punya berapa Pak di sini Pak? Saya pengrajin ada 32 pengrajin. 32 pengrajin. Kalau untuk persaingan sama yang lain di sini? Persaingan ya baik, tergantung kita kualitas. Yang paling utama kan kita sanggar dengan saya. Insya Allah itu sudah makan kualitasnya. Oh iya. Kalau harganya Pak biasanya itu kisarannya gimana? Variatif Pak. Hmm. Ada mobil Avanza, ada mobil Xenia. Harganya udah berlain kan itu. Nah, itulah. Iya iya. Untuk pemasarannya Pemasarannya kita ya lewat daerah internet. mana aja Pak? Daerahnya? Daerahnya pusat Indonesia atau mana? Ya bisa di Indonesia dan kalau di luar Indonesia itu di sudah mana? menyeluruh. Oh, iya. Patung ini kan sudah mendunia ya. Di Afrika, Eropa, Inggris, Amerika, ya sudah mendunia. Ini juga ada baru proyek ini di Belgia. Itu sudah 7 bulan ini, 65 karyawan di sana. Iya. Jadi emang sudah biasa ekspor ke sana Ekspor orang juga biasa Mbak. ya Pak? Untuk kalau produk unggulannya di sini apa Pak? Ya spesialis dari style dari Borobudur, patung Buddha, candi, miniatur Borobudur, Prambanan juga yang berhubungan dengan Buddha dan Hindu banyak kan. Kalau berarti maskotnya itu dari patung-patung Budanya itu sendiri Buddha, Pak? ya. Kalau pembeli terjauh selama ini gimana Pak? Ekspor tadi itu Pak? Menurut Mbak E mana yang paling jauh dari kita? Sudah mendunia kalau batu ini, batu pahat, batu dari wilayah Magelang, Jawa Tengah ini udah Oh iya. mendunia. Kesulitannya Pak, kesulitannya selama punya usaha ini yang dihadapi itu seperti apa Pak? Kesulitan ya keamanan. Keamanan. Keamanan negara kita kalau memang keamanannya sudah aman, insya Allah turis dari luar negeri akan datang, akan beli, tapi keamanan, kenyamanan kurang, pasti pada lari. Iya, iya. Baru sebatas itu ya Pak. Kalau perhatian dari pemerintah sendiri Pak di sini Pak seperti apa? Perhatiannya itu pajaknya Mbak. Pajak diperhatikan pasti itu. Betul kan? Kalau media promosinya Pak biasanya ada apa? Kita lewat internet. Internet. Ada bukan internet. Dulu ada website, tapi sudah saya tutup karena itu kan juga ada istilahnya barang yang spesial dari tiap sanggar-sanggar. Kalau nanti Dipublikasi. website ya bisa nanti diduplikat atau gimana itu kadang-kadang kayak gitu tuh. Kita nggak pasang jangka. Kalau pembuatan satu patung Buddha itu biasanya berapa lama Pak? Tergantung besar kecilnya. Oh iya. Bisa seminggu, bisa 2 bulan, 3 bulan. Oh, iya. Kalau yang kecil biasanya sampai yang terbesar Pak kisaran harganya sekitar berapa? Kecil sampai itu ya 1 juta sampai ratusan juta. Ratusan juta ya Pak ya. Oke. Harapan kedepannya Pak untuk pemerintah seperti apa? Harapan kedua ya ke depannya ya pemerintahnya kondusif, aman, nyaman, biar dari pihak luar itu percaya lagi dengan Indonesia, apalagi khususnya di Pahat Batu, di wilayah Magelang, Jawa Tengah, bukan Jogja ya. Oh iya 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 Pak. Saya nambahkan Pak, misalkan ada yang pesen dari luar negeri, itu finishingnya tetap di sini apa di sana? Di sini Terus tergantung besar kecilnya. Yang di Belgia itu kita maket pembuatan di sini, tapi pemasangan di sana, nanti finishingnya di sana. kalau besar tetap di sana ya? Ya itu tinggi sekitar 27 meter. Itu dari bahan batu kita satu batu, tapi dari
tataan ribuan batu. Kalau yang patung, misalkan patung Buddha kayak kecil segitu tetap diangkut dari sini Pak? Iya, diangkutkan pemakingan, ada pemakingan. Enggak, ini Pak, rawan Patah. Karena packing. Kita juga packing harus profesional juga, kayu juga harus standar nasional, internasional. Tidak asal kayu, karena wilayah kita sama di luar negeri kan aturannya agak beda-beda. tadi cuma mikir kalau besar gimana maketkannya itu. Oh, dikemas mas. Pakai kontainer itu. Iya, kontainer. Sapu adalah peralatan rumah tangga yang sudah menjadi kebutuhan dalam menjaga kebersihan tempat tinggal keluarga. Dari berbagai jenis produk sapu yang beredar di pasaran, ada salah satu jenis sapu yang terbilang unik. Sapu rayung namanya. Nama sapu rayung berasal dari jenis bahan yang digunakan, yaitu rayung, sebuah tanaman yang berasal dari dataran Wonosobo. Di Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, hampir semua penduduk yang tinggal di sini bekerja sebagai pengrajin sapu rayung. Terlihat kesibukan proses pembuatan sapu di setiap rumah-rumah warga. Mereka saling membantu dikarenakan untuk membuat sebuah sapu dari awal hingga finishing tidak dilakukan di satu tempat. Setiap warga memiliki spesialis sendiri. Ada yang khusus membuat batang sapu, ada yang membuat rayung, dan ada yang membuat anyaman sapunya. Setelah selesai hingga tahap akhir, biasanya para penduduk menyetorkannya ke para pengepul untuk dijual di pasar. Oleh karena itu, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit ini terkenal dengan sebutan Desa Sapu Muntilan. Punya usaha ini udah lama? Udah mulai tahun 91. Ibu atau dari orang tua sudah pernah? Tadinya orang tua saya, maksudnya ibu udah lama. Yang mulai ibu itu yang 91. Oh iya. Itu biasanya satu bulan itu berapa banyak produksinya, Bu? Satu bulan ya sekitar 10.000 jadi. 10.000 ya, Bu ya. 10.000 buah satu bulan ini. Bahan bakunya ini seperti ini ya. Bu? Itu yang masih mentah. Oh iya. Pertama kayak gitu, terus nanti dipitiil kayak gini. Kalau untuk pemasarannya sendiri kemana aja, Bu, biasanya? Yang paling banyak itu daerah Solo, Boyolali. Berarti baru di sini aja atau? Tapi kalau yang paling banyak itu ya keluar yang dari sini aja. Banyak grosir itu kan. Oh, iya. Banyak yang ngambil itu, supply ke toko-toko gitu ya, Bu ya. Oh iya. Kalau biasanya satu sapu itu berapa lama, Bu, bikinnya, Bu, jadinya? Tapi kan beberapa orang, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berarti ya kalau 100, berarti ya kalau satu biji ya cepet ya, Bu ya. 5 menit jadi. 5 menit jadi. Kalau Ibu sendiri karyawannya punya berapa, Bu? Ya sekitar 12 orang itu, Bu. Itu mengerjakan sapu semua atau? Sapu semua, pokoknya mulai itu metik, terus nanti kan jadi kayak gitu. Lihat aja tuh. Kalau harganya, Bu? Harganya tingkat-tingkatan, mulai dari 5.000 sampai 15.000. Oh iya, itu bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya Kayak gini macam-macam. semua atau? Bentuknya 2 macam, tapi nanti beda ininya. Beda di sini, beda pita kayak gitu. Oh iya. Nanti di situ ada. Ukurannya, Bu, ada yang kecil atau gimana? Ada juga. Tergantung ukurannya. Kalau biasanya promosinya, Bu, pakai apa, Bu? Ada medianya? Sekarang ada online itu Online sama ya. anak. Berarti pakai website atau gimana, Bu? Bu, tapi di online kan, Bu ya, sama yang megang putranya Ibu berarti ya. Yang di paling bawah. Gitu. Kalau biasanya bahan bakunya ngambil dari mana, Bu? Wonosobo. Wonosobo.
Ambil dari Wonosobo itu semuanya ya Bu ya? Ya Pak ya kan paling baku kan itu sama bambu. Bambunya. Bambu yang untuk tangkai itu. Oh iya, itu dari Wonosobo semua itu ya. Ngambilnya ke Wonosobo biasanya sebulan sekali atau tergantung kalau stoknya habis? Iya, kayak gitu. Kalau stoknya habis baru ngambil ke sana Ibu ya. Kadang tinggal telepon nanti dikirim. Oh, dikirim. Ya. Berarti punya mitra di sana ya Bu ya? Udah tambahan kayak langganan. gitu kan. Iya. Pak, Ditimbang dulu, ditimbang dulu awalnya. Berapa timbangannya itu berapa itu Pak? Ini kalau saya kan bikinnya kan ini keseluruhan 2,5 ons. Tapi kalau untuk tengahannya 1,5 ons. 1,5. Ini itu nanti tengahannya aja udah 3 ons. Oh. Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, merupakan desa pengrajin bambu inul atau bambu ulir. Kerajinan bambu inul dibuat dari batang bambu cendani yang banyak tumbuh di kawasan Yogyakarta bagian utara, dataran tinggi Merapi, Magelang, dan sekitarnya. Bambu cendani atau biasa juga disebut pring cendani memiliki batang yang berdiameter kecil tetapi kuat dan lentur, sehingga mudah diliuk-liukan membentuk uliran. Inilah yang memberi ide awal para pengrajin kreatif untuk membuat kerajinan bambu inul. Produksi bambu inul ini dilakukan di rumah-rumah warga, yang kemudian dijual di kios kerajinan dan oleh-oleh khas Magelang. Dalam waktu 1 hari, pengrajin dapat membuat bambu inul sejumlah 800 hingga 1000 buah. Dari hasil tersebut berupa bambu inul yang polos, belum ditambahkan aksen daun atau bunga. Harga satuan bambu inul polos Rp1.500. Jika dibeli dalam jumlah banyak atau minimal 100, harga per buah menjadi Rp1.000. Jika sudah dipasang daun-daun hiasan, maka harga jualnya meningkat menjadi Rp10.000 sampai Rp15.000 per buah. Oke, Pak punya usaha ini dari kapan Pak? Ini kan yang punya kan Bapak. Ya, saya kan ya meneruskan. Ya, masih dikelola Bapak tapi kan juga membantu gitu. Biasanya sebulannya itu berapa Pak produksinya Pak? Nggak nentu ya Mbak. Soalnya kan kalau lagi rame ya bisa banyak. Kalau sepi ya namanya dagang kan nggak nentu penghasilan. Nah, banyaknya itu biasanya kisarannya berapa Pak? Ya, Sekitar berapa? kalau di pas itu berapa ya? Seharinya berapa kira-kira? Kalau per hari nggak nentu kan kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak gitu loh. Iya. Tapi kalau ada yang beli kadang sehari bisa dapat uang ya 1 juta bisa dapat. Kan tergantung ngambilnya ntar kan banyak apa enggak. Biasanya itu ada pesanan atau pembeli datang atau gimana Pak? Iya kan di sini kan istilahnya kan kayak apa? Udah pada ngambilin di sini gitu loh. Di sini kayak pengepul gitu loh. Oh, jadi di tokonya itu dari sini iya, gitu. kadang ada yang SMS atau telepon minta dikirim ya dikirim. Biasanya ada online-nya enggak Pak? Atau SMS telepon aja? Iya cuma SMS telepon aja. Orang kebanyakan yang ngambil banyak itu orang Salatiga sama Jogja. Salatiga sama Jogja? Iya. Daerah sana ya? Iya. Biasanya ngambilnya berapa Pak? Tergantung kadang ada paling dikit itu 2.000 batang ya. Iya paling dikit. Kalau lagi rame ya ada berapa aja diambil 10.000, 15.000 diambil. Kebanyakan ngambilnya buat dekorasi memang Pak? Atau? Iya, ya kan macam-macam ada yang buat dekorasi ya buat di hotel atau di restoran atau apa gitu. Oh iya. Kan kayak gini kan ada yang udah warna juga ada diwarnain. Tapi di sini nggak ada stoknya cuma natural. Bahan bakunya dari mana Pak? Ini dari Wonosobo, Wonosobo. daerah Cemoro. Dari sana memang bentuknya kayak gini Pak, dari bahan bakunya sama. Ini kayak gini. Tapi ini kan paling atas tuh ini. Oh iya. Yang paling bawah kan besar kayak itu kan yang bawah itu besar. Kan ntar yang bawah kan biasanya kan kalau besar sekali kan buat itu apa
tagak bendera. Nah, tapi kalau enggak agak besar, kita buat tongkat pramuka itu enggak. Nah, ya ya. Sekarang atasnya itu lagi buat gagang sapi. Oh iya, berarti dibikin buat yang sampurayung itu juga atau? Iya. 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 Ini bambu yang buat sampurayung itu Pak? Iya. Bambunya berarti bisa bareng sama yang bikin sampurayung itu ya Pak ya? Iya. Jadi kan bahan bakunya kan buat sapu kan bambunya kan dari sini, ngambilnya kan dari punyanya bapak loh. Mayoritas kan kampung sini kan ambilnya kan beli dari bapak.